Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Kemarin ada dua aksi akibat dari surat edaran wali kota nomor 500 garis penghubung 7.1 garing 1540 tentang penataan lokasi dan pengelolaan limbah daging non halal. Satu, yaitu kelompok orang yang protes terhadap surat itu dan membranding isunya adalah diperbesar menjadi isu agama lah, isu SARA, ya kan? Dan di situ anehnya ada Pak Kapolrestabes, Dr. Kombes Pol Dr. Dr. Jen Calvin Simanjuntak SIKMH. Tetapi di dalam kelompok yang kedua, Aliansi Umat Islam Kota Medan, Pak Kapolres tidak kelihatan. Pada kelompok yang satu, kelompok yang protes Pak Kapolrestabes itu bahkan memimpin doa. Sebenarnya pada saat audiensi dengan wali kota itu, apa umat yang di situ atau peserta yang beraudiensi itu tidak pandai berdoa Pak Kapolrestabes? Kenapa harus Bapak yang memimpin doa, lengkap dengan memakai baju atribut Polri? Tetapi kenapa di Aliansi Umat Islam wajah Pak Kapolrestabes tidak kelihatan? Tolonglah, jangan ini di-framing menjadi besar nanti. Kita tahu bahwa Pak Kapolrestabes dulu pernah salah tangkap terhadap ketum, ya, ketua DPD, ketua umum DPD Partai Nasdem, Bapak Iskandar ST, ditangkap dia. Kemudian yang sekarang wali kota Kota Medan itu Pak Riko Waas juga dari Partai Nasdem. Dan Pak Kapolrestabes ada di dalam barisan orang yang menolak surat edaran Bapak Wali Kota itu. Padahal surat edaran Wali Kota itu adalah hal biasa. Tetapi Pak Kapolrestabes tidak ada di barisan umat Islam. Padahal tugas Bapak juga bagian penanganan, mengamankan itu. Inilah yang kami melihat Pak Kapolrestabes kelihatan tidak netral. Kami berharap kepada Bapak Kapolri, tolong disikapi ini, diperhatikan ini. Kondisi Medan ini semakin lama nanti semakin menjadi isu SARA. Kita khawatir akan ada letupan-letupan yang lain kalau pihak Polri berpihak kepada salah satu dari bagian masyarakat yang ada di Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan siang hari ini, barusan saja kita menyaksikan bersama bagaimana sebuah cuplikan video. Ini video saya dapatkan dari sebuah akun TikTok bernama Rudy Suntari, ya. Dan jelas ya, Bapak Ibu, bahwa apa yang dibahas oleh seorang Rudy Suntari ini adalah ketika Pak Kelvin Simanjuntak yang adalah Kapolres Kota Medan memimpin doa ketika ada unjuk rasa yang dilakukan oleh peternak, penjual, dan konsumen daging babi yang ada di Kota Medan. Dan unjuk rasa ini diadakan di kantor Wali Kota Medan, ya. Nah, Bapak Ibu, kita harus melihat terlebih dahulu sebenarnya kenapa sampai ada yang namanya unjuk rasa yang dilakukan oleh peternak, penjual, dan konsumen daging babi di Kota Medan. Awalnya, bahwa ada surat edaran yang dibagikan atau diterbitkan oleh Wali Kota Medan, yaitu Pak Riko Waas, pada tanggal 13 Februari 2026. Ya kan, ini adalah tentang penataan penjualan daging non halal yang katanya ini adalah termasuk daging babi, daging anjing, dan ular, ya kan. Tapi Bapak Ibu, ya, kenyataannya bahwa sebelum surat edaran ini diterbitkan oleh Pak Wali Kota Medan, ada ultimatum, ya kan, ada intimidasi yang dilakukan oleh sekelompok ormas Islam. Ya, di mana mereka mendesak Wali Kota Medan untuk segera menutup lapak atau tempat penjualan daging babi di beberapa titik yang ada di Kota Medan. Kata mereka, kalau misalnya Pak Wali Kota Medan tidak merespon permintaan mereka dalam jangka waktu 3 kali 24 jam, maka mereka akan melakukan tindakan, Bapak Ibu. Dan akhirnya itulah sebabnya
tanggal 13 Februari itu Wali Kota Medan mengeluarkan surat edaran tersebut. Ya, jelas ini tidak soal sara, ya, tidak soal agama, suku, dan ras, dan sebagainya Bapak Ibu. Tetapi ini adalah soal keberlangsungan hidup dari peternak dan penjual daging babi. Ya, kita sangat mengerti ya bahwa Medan adalah kota, dan tentu yang kita inginkan adalah agar kota Medan ini menjadi indah dilihat oleh orang yang datang di kota Medan. Tetapi apakah memang cuma tempat atau penjualan daging babi yang hanya ditata oleh pemerintah Kota Medan? Ya, itulah yang menjadi pertanyaan. Lalu kemudian ketika itu ditutup tempat penjualan daging babi, ya, tanpa disiapkan tempat yang lain, ya kan, oleh pemerintah kota, maka jelas ini akan membuat peternak, penjual dan konsumen daging babi mengalami kerugian. Penjual pun begitu, peternak begitu, dan juga konsumen ya akan mengalami kerugian ketika tempat penjualan daging babi yang ada di beberapa titik ini akan ditutup seperti begitu. Kalau misalnya tempatnya belum disediakan oleh pemerintah Kota Medan. Itu sebabnya pada tanggal 26 kalau saya tidak salah ya, 26 Februari 2026 itu adalah unjuk rasa yang diadakan di depan kantor Wali Kota Medan ya. Itu dimulai pada pukul 2 siang Bapak Ibu Saudara-saudari, dan pada saat itu ya banyak saudara-saudara kita dari peternak, penjual dan konsumen daging babi yang datang untuk melakukan unjuk rasa. Mereka meminta agar Wali Kota Medan segera mencabut surat edaran tersebut ya. Dan ketika mereka datang, rupanya Pak Wali Kota Medan tidak mau bertemu ya kan dengan mereka-mereka yang melakukan unjuk rasa, sehingga memang pada saat itu mulai emosi dan marahlah yang datang untuk berunjuk rasa ini Bapak Ibu Saudari, seakan-akan bahwa memang Wali Kota Medan tidak menghargai ya dan tidak melihat bagaimana nasib daripada rakyatnya sendiri Bapak Ibu Saudari. Dan akhirnya pada saat itu mereka meminta agar beberapa orang untuk masuk ke dalam kantor Wali Kota Medan untuk berdiskusi pada saat itu, ya kan? Dan ketika mereka berdiskusi, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, lalu mereka-mereka yang tadinya masuk ke dalam kantor Wali Kota Medan itu lama sekali untuk keluar, karena sebenarnya para pengunjuk rasa itu mereka hanya meminta ya Wali Kota Medan segera mencabut surat edaran tersebut. Ya kan, tetapi karena lamanya itu diskusi berlangsung dan mereka yang ada di luar merasa panas dari sinar matahari Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka juga bosan karena sepertinya lebih 1 jam tapi tidak keluar-keluar juga, tidak ada hasil yang mereka dapatkan, dan mereka mulai emosi pada saat itu. Bahkan mereka sudah mulai melemparkan botol aqua gelas waktu itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ya kan. Nah, itu sebabnya memang pada saat itu ya suasananya mulai berbeda, mulai panas Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan ketika ya Pak Kapolres Kota Medan melihat situasi seperti itu, ya maka itu sebabnya ketika selesai berdiskusi dan sebelum keluar dari ruang kantor Wali Kota Medan itu, dia berinisiatif ya untuk berdoa. Agar apa? Jelas saja dari doa yang dilakukan oleh Pak Kapolres Medan agar suasananya ya aman, ya tidak ada kerusuhan terjadi, ya tidak ricuh Bapak Ibu Saudari. Ya, karena beliau tahu kalau misalnya ini tidak sesuai dengan permintaan daripada pengunjuk rasa, maka bisa aja nanti mereka akan marah dan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti begitu. Itu sebabnya Pak Kapolres Kota Medan berdoa, ya kan, dia mau berdoa menjadi penengah dalam hal ini. Beliau tidak mau agar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu. Itu yang pertama. Jadi itu sebabnya pada saat itu memang
Kapolres Medan datang pada saat itu karena dia tahu kalau marah mereka ini nanti pengunjuk rasa, maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan? Itu menurut pandangan saya, Bapak Ibu ya. Lalu kemudian ketika ada juga aksi damai yang dilakukan oleh Aliansi Umat Islam, kalau tidak salah 2 minggu atau seminggu setelah ada unjuk rasa dari peternak, penjual dan konsumen daging babi, ya seperti apa yang disampaikan oleh Suntari ini, katanya bahwa Pak Kapolres tidak datang pada saat itu, ya kan? Jadi saya pikir mungkin ada alasan kenapa Kapolres tidak datang, mungkin ada tugas yang lain sehingga memang dia tidak bisa datang pada saat itu, ya kan? Jadi bagi saya ini, menurut saya Bapak Ibu Saudara-saudari, tidaklah menjadi sebuah pembahasan ya yang perlu diperpanjang, apalagi kalau misalnya meminta agar Kapolri untuk segera melakukan tindakan terhadap seorang Kapolres Medan yang sepertinya pilih-pilih kasih seperti begitu, datang ketika unjuk rasa yang dilakukan oleh peternak, penjual dan konsumen daging babi, tetapi ketika Aliansi Umat Islam dia tidak datang. Bahkan hebatnya katanya, kenapa sampai memimpin doa? Kenapa? Apakah memang nggak ada yang lain lagi yang bisa berdoa pada saat itu? Mungkin yang lain tidak berinisiatif, tetapi karena Pak Kapolres Medan dia adalah seorang anak Tuhan ya, yang taat kepada Tuhannya, ya dia mengambil inisiatif ya dengan tujuan agar tidak terjadi apa-apa, ya kan. Jadi kalau misalnya Suntari mengatakan jangan sampai di framing oleh orang lain, ya bukan lagi orang lain yang memframing, dia juga sudah mulai memframing, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi hal-hal yang seperti ini sebenarnya yang perlu, ya kan, dijauhkan dari cara-cara kita berpikir seperti begitu. Jadi hal-hal yang bagus seperti apa yang dilakukan oleh Pak Kapolres, sebenarnya ini yang perlu diteladani ya, agar ke depan kalau misalnya terjadi hal yang seperti ini, ya kita doakan ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Bukan seperti ada yang mereka mengaku-ngaku seorang Sultan Delhi, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan mereka meminta mereka menyampaikan jangan sampai ya menjadikan Medan ini seperti Poso kedua. Kami sudah rindu untuk jihad. Nah ini yang bahaya saya pikir. Jadi perkataan-perkataan yang seperti ini yang seharusnya juga ya diusut, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya kan. Jadi saya pikir ya seorang Rudi Suntari, Anda yang memframing, bukan lagi orang lain. Dan cara berpikir Anda ini harus dirubah ya. Bapak Ibu, mungkin saja dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini mengenai apa yang disampaikan oleh Suntari ketika dia mencoba-coba memframing ya ketika Pak Kapolres Medan berdoa ya, ketika ada diskusi di kantor Wali Kota Medan, ketika pengunjuk rasa dari peternak dan penjual dan juga konsumen daging babi melakukan unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan. Selamat siang dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.